Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Hamdan, SE, MM, selaku dosen manajemen pariwisata. Perkenalkan, nama saya Iwan Rusnawan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen pariwisata sebagai pelaksanaan ujian akhir semester. Manajemen pariwisata adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam bisnis pariwisata. Adapun produk dan jasa pariwisata. Yang pertama, produk wisata merupakan sejumlah fasilitas dan pelayanan yang disediakan dan diperuntukkan bagi wisatawan yang terdiri dari 3 komponen, yaitu sumber daya yang terdapat pada suatu daerah tujuan wisata, fasilitas, dan transportasi. Selanjutnya, jasa pariwisata adalah suatu usaha bisnis yang kegiatan utamanya meliputi jasa pariwisata kepada wisatawan, baik itu wisatawan domestik maupun mancanegara. Adapun jenis produk wisata, yang pertama ada pariwisata lokal atau lokal tourism, yaitu jenis kepariwisataan yang ruang lingkupnya lebih sempit dan terbatas dalam tempat-tempat tertentu saja. Misalnya kepariwisataan Jakarta, kepariwisataan Manado, kepariwisataan Denpasar, dan lain-lain. Selanjutnya, pariwisata regional, yaitu kegiatan kepariwisataan yang dikembangkan dalam suatu wilayah tertentu. Dapat regional dalam lingkup nasional maupun internasional, misalnya kepariwisataan Bali, Jakarta, Manado, dan lain-lain. Yang ketiga ada pariwisata nasional, yaitu jenis pariwisata yang dikembangkan dalam wilayah suatu negara, di mana pesertanya tidak hanya terdiri dari warga negara itu sendiri, misalkan melainkan dari mancanegara atau orang asing yang datang ke negara tersebut, misalnya kepariwisataan yang ada di negara Indonesia misalnya. Oke, selanjutnya ada pariwisata regional internasional, yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang di suatu wilayah internasional yang terbatas, tetapi melewati batas-batas lebih dari 2 negara atau 3 negara. Misal kepariwisataan ASEAN atau Asia Tenggara ya. Oke, yang terakhir ada pariwisata internasional, yaitu kegiatan kepariwisataan yang terdapat atau dikembangkan di banyak negara ya. Ada selanjutnya jenis jasa pariwisata. Yang pertama, agen perjalanan. Selanjutnya, pemanduan wisata. Keberadaan usaha ini sudah termasuk ke dalam kegiatan perjalanan, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau usaha ini berdiri sendiri. Misalnya dalam suatu objek wisata terdapat pemandu wisata,
Selanjutnya, pelayanan informasi wisata. Kegiatan usaha ini bisa dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Jika kegiatan usaha ini dilakukan oleh pemerintah, maka kegiatan tersebut bukan usaha yang dikomersialkan, tetapi untuk memudahkan pelayanan tersebut kepada wisatawan. Oke, yang keempat ada pelayanan pertemuan dan konferensi. Usaha ini kegiatannya lebih kepada menyediakan fasilitas pertemuan, seminar-seminar, konferensi, dan lain-lain. Selanjutnya ada usaha jasa boga. Usaha ini seperti penyediaan catering besar maupun kecil, bar, dan juga berbagai macam restoran. Selanjutnya usaha transportasi. Usaha transportasi mencakup transportasi darat, laut, udara. Perusahaan transportasi darat terdiri dari pelayanan bus, kereta, perusahaan taksi, dan perusahaan transportasi udara meliputi maskapai penerbangan. Sedangkan laut dari pelayaran umum dan pelayaran wisata. Selanjutnya usaha jasa akomodasi. Usaha ini memberikan pelayanan kepada tamu yang menginginkan tempat tinggal baik dalam tempo waktu yang singkat maupun tempo waktu yang lama. Oke, selanjutnya usaha jasa pencucian, laundry atau dry cleaning. Selanjutnya usaha pelayanan pemijatan. Kayak jasa-jasa pijat ya. Terus ada jasa penitipan anak. Berikutnya destinasi wisata. Sebagian besar kegiatan pariwisata berlangsung di tempat tujuan destinasi, sehingga destinasi membentuk pilar dalam setiap pemodelan sistem pariwisata. Ini menurut Leiper. Bahkan telah dinyatakan bahwa destinasi telah muncul sebagai unit dasar analisis dalam pariwisata. Kita bisa lihat di sini ada sebuah gambar sistem kepariwisataan. Mengacu kepada gambar di sini, definisi kepariwisataan yang dimaksud oleh Leiper adalah sistem yang melibatkan perjalanan bebas, ya, dan tinggal sementara orang-orang jauh di tempat yang tinggal biasanya selama 1 malam atau lebih, kecuali tur dibuat dengan tujuan utama untuk mendapatkan upah dari titik-titik dalam perjalanan. Oke, selanjutnya ada Destination Management Organization. Destination Management Organization atau DMO ya, adalah struktur tata kelola destinasi pariwisata yang mencakup perencanaan, koordinasi, implementasi,
inovatif dan sistematik melalui pemanfaatan jejaring informasi dan teknologi yang terpimpin secara terpadu dengan peran serta masyarakat, asosiasi, industri, akademisi, dan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas dalam pengelolaan volume kunjungan wisata, lama tinggal, dan besaran pengeluaran wisatawan serta manfaat bagi masyarakat di destinasi wisata. Adapun tujuan dan sasarannya, itu yang pertama mengakselerasikan kebijakan pembentukan dan pengembangan DMO dengan memperhatikan kebijakan dalam rencana strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2010 sampai 2014. Selanjutnya memberikan acuan atau pedoman untuk proses pembentukan dan pengembangan DMO di daerah-daerah dalam mewujudkan pembangunan pariwisata terpadu dan berkelanjutan. Selanjutnya mengintegrasikan secara pengembangan DMO pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota. Adapun Undang-Undang Pariwisata. Pariwisata merupakan bagian hal yang terpenting dalam era otonomi daerah karena ini merupakan salah satu kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk mengelolanya. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan selain yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menyatakan pemerintah kabupaten kota berwenang untuk menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten kota, menetapkan destinasi pariwisata kabupaten kota, menetapkan daya tarik wisata ke kabupaten kota, melaksanaan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata, mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya, memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya, memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru, menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkungan. Selanjutnya memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata, mengalokasikan anggaran kepariwisataan, Oke, selanjutnya usaha daya tarik wisata. Daya tarik wisata sebagai penggerak utama yang memotivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat. Daya tarik wisata juga menjadi fokus orientasi bagi pembangunan wisata terpadu. Selanjutnya ada usaha daya tarik wisata sebagai berikut. Daya tarik wisata menciptakan daya tarik wisata di ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang berwujud keadaan alam serta flora dan fauna. Daya tarik alam merupakan daya tarik alami yang telah ada dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia. Selanjutnya daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, dan tempat hiburan. Daya tarik buatan manusia bisa juga merupakan perpaduan buatan manusia dan keadaan alam seperti agro wisata burung.
Oke, selanjutnya ini contoh ya, contoh wisata, contoh daya tarik wisata alam ya, seperti pantai ya, pantai Pangandaran dengan wisata alam, keindahan alam pesisir pantai. Terus wisata kebun raya Bogor. Oke, selanjutnya contoh daya tarik wisata buatan manusia ya, seperti museum gajah. Terus ada juga wisata kolam renang. Itu merupakan contoh daya tarik wisata buatan manusia. Oke, mungkin sekian saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.